Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907211000062 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang materi jual beli dari mata kuliah tafsir ayat Iqtisodi. Saya dari kelompok 6 dan tiga anggota kelompok saya nanti akan menerangkan materi selanjutnya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-ba'i, yang memiliki makna menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk lafal lawannya, yaitu asyirah atau membeli. Dari arti kata di atas bisa dimaknai bahwa al-ba'i memiliki makna yang sama, yaitu jual sekaligus membeli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa jual beli memiliki makna yaitu sebuah kegiatan persetujuan yang saling mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yakni pihak yang menjual barang atau pihak yang membeli barang. Baik, sedangkan apabila merujuk kepada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan menukarkan suatu barang dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Syarok adalah kegiatan menukarkan harta dengan harta pada waktu atau saat tertentu. Jadi dari kesimpulan tersebut bisa kita simpulkan bahwa jual beli adalah sebuah kegiatan sebuah kegiatan menukar suatu harta benda dengan harta benda yang lain dalam rangka mewujudkan suatu kemaslahatan, dan di dalamnya terdapat pihak-pihak yang menjalankan jual beli tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Bagian selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Dalam berbagai literatur, rukun dan syarat jual beli itu sebenarnya pada dasarnya ada 3, cuman banyak yang mengembangkan lebih lanjut. Tapi pada pokoknya adalah 3. Yang pertama adalah akid atau pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli, seperti penjual dan pembeli. Lalu yang kedua adalah ma'qud alaih atau objek yang dijadikan dalam kegiatan jual beli itu. Objek tersebut harus jelas spesifikasinya dan detail serta objek tersebut dalam keadaan yang baik, itu syaratnya. Lalu sigot atau ijab kabul. Ijab adalah perkataan yang dikatakan atau disampaikan oleh pihak penjual. Misalnya saya menjual barang itu dengan harga sekian. Lalu kabul adalah ucapan dari pembeli yang sepakat membeli barang tersebut. Sehingga dari pemaparan saya tadi, rukunnya itu adalah akid, ma'qud alaih, dan sigot atau ijab kabul. Sementara syarat-syaratnya adalah harus berakal sehat, harus dewasa, harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga objek yang dijual harus jelas spesifikasi dan detailnya. Dan barang yang dijual tidak boleh merupakan barang yang dilarang oleh syariat. Hukum jual beli. Hukum jual beli menurut para ulama adalah diperbolehkan dan dihalalkan selama jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, baik itu cara pelaksanaannya maupun sifat barang yang dijual. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang batil dan fasid. Jual beli yang batil adalah apabila syarat dan rukun jual beli tidak dilaksanakan. Misalnya barang yang tidak diserah terimahkan, lalu barang yang sifatnya samar atau tidak jelas spesifikasinya, ijab kabul yang tidak ditunaikan, dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang bersifat fasid adalah akad yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun terdapat masalah atas sifat akad atau transaksi tersebut. Misalnya menjual barang-barang haram digunakan untuk hal yang dilarang, misalnya membeli miras untuk mabuk-mabukan, menjual narkoba untuk melakukan hilang ingatan dan sebagainya, sehingga ada penyalahgunaan dalam barang-barang tersebut. Hal tersebut disepakati oleh ulama bahwa jual beli yang batil dan fasid itu jelas dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam jual beli. Prinsip jual beli itu sebenarnya ada banyak, namun yang utama adalah 4. Yang pertama adalah prinsip keadilan, di mana setiap kita melakukan sesuatu itu harus adil ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita merugikan orang lain, dan jangan sampai kita merasa dirugikan. Lalu yang kedua adalah suka sama suka. Dalam ijab kabul itu harus terjadi
karena suka sama suka atas transaksi yang telah dilakukan. Jadi suka sama suka di sini adalah rela dan ikhlas dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Lalu kemudian prinsip jual beli selanjutnya yaitu bersikap benar, amanah dan jujur. Dalam jual beli, Islam melarang adanya unsur penipuan dalam sebuah jual beli, sehingga kita harus benar-benar bersikap amanah, jujur, dan memberikan detail dan spesifikasi yang jelas, serta kita bisa percaya dan memberikan kepercayaan kepada penjual atau pembeli itu. Lalu prinsip jual beli yang keempat adalah tidak mubazir atau boros. Sebagai pembeli, kita harus benar-benar memperhitungkan pengeluaran kita. Dan apabila kita melakukan mubazir atau boros itu, maka yang terjadi adalah penumpukan harta atau sia-sia harta, yang mana itu juga dilarang dalam Islam. Bentuk-bentuk jual beli yang pertama adalah jual beli berupa pesanan. Misalnya, saya memesan barang ini lalu akan dibuatkan. Kemudian jual beli berupa barter atau muqayyadah. Lalu yang ketiga adalah jual beli mutlak, yang mana harga dari jual beli itu sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandri Andini, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat jual beli, yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, yaitu karena gila. Dan yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan sebuah riba. Dan barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan tafsir dari ayat Al-Baqarah ayat 275 ini yaitu manusia bermuamalah dengan unsur riba. Mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki oleh setan. Dan hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka mengatakan jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya. Jadi mereka itu menghalalkan sebuah riba. Jual beli itu jika mengandung unsur riba itu dia menghalalkan. Dan karena masing-masing penyebabnya bertambah kekayaan, maka Allah memberikan kedustaan kepada mereka, dan Allah menjelaskan bahwa dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Asbabun nuzul yang dapat diperoleh dari ayat Al-Baqarah 275 ini yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba adalah ayat yang terakhir diturunkan. Dan maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum diibaratkan seperti sebuah bunga yang dikerjakan oleh orang Arab di zaman jahiliyah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan bunga tersebut. Yang pertama, bunga itu merupakan keuntungan yang besar bagi yang memberi pinjaman dan merugikan pihak peminjam. Bahkan sampai pihak peminjam terpaksa menjual dirinya sendiri untuk dijadikan budak agar dapat melunasi pinjaman bunganya. Nah, yang kedua, perbuatan riba tersebut pada zaman jahiliyah merupakan usaha yang dilakukan untuk kekayaan dan menumpuk harta. Seperti masalah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu, praktik riba ini seperti
seperti sebuah rentenir, yaitu ibaratnya jika dia menggadaikan kepada pihak yang mempunyai uang ini atau rentenir ini, dia menjelaskan bahwa dikasih uang segini namun nanti dikembalikannya harus uangnya dilipat gandakan gitu. Jadi tidak sesuai dengan harga barang tersebut, melainkan menambahnya karena ada unsur bunganya itu. Dan munasabah ayat ini memiliki munasabah dengan Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang membahas tentang kehalalan jual beli dalam Islam. Konteks yang dibahas dalam jual beli ini yang dilakukan dengan menghindari unsur riba di dalamnya. Arti perkata dari surah Al-Baqarah ayat 275 ini yaitu sebagai berikut. Alladzi, yaitu orang-orang yang yakuluna, memakan, ar-riba, yaitu riba, la yakumuna, tidak dapat berdiri, illa kama yakumu, melainkan seperti berdirinya, alladzi, orang yang yatakhobbatuhu syaiton, kemasukan setan, minal mas, karena gila. Dalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena mereka qalu, berkata, innama bai'u, bahwa jual beli, mislul roba, yang artinya sama dengan riba. Wa ahalallah, padahal Allah menghalalkan, al bai'a, jual beli, wa harramu, dan mengharamkan, ar riba, suatu riba. Dan faman, barang siapa, ja'ahu, mendapat mau'idatu, peringatan, mir rabbihi, dari Tuhannya, fangtaha, lalu dia berhenti, falahu, maka menjadi miliknya, masalaf, apa yang diperoleh dahulu, wa amruhu, dan urusannya, ilallah, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman, barang siapa, ada, mengulangi, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni sebuah neraka. Hum, maka fiha, di dalamnya, khalidun, yang artinya kekal. Sekian dari saya penjelasan dari ayat Al-Baqarah 275 ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 012. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tafsir ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan kedua untuk melaksanakan sholat, ketika khotib duduk di atas mimbar pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah, karena di dalamnya tersebut ada nama-nama Allah. Tinggalkanlah kegiatan jual beli kalian, dan kalian semua hal menyibukkan kalian dari sholat. Asbabun nuzulnya yaitu berdasarkan ayat tersebut, transaksi jual beli pada sholat saat khutbah Jumat dilarang dan harus berhenti, dan hal tersebut diperkuat oleh opini yang disampaikan oleh Abu Hayyan yang meriwayatkan di dalamnya tafsir Al-Bahrul Muhtah
bahwa sebabnya sampai mereka bubar, yaitu ketika penduduk Madinah pada zaman itu ditimpa musim paceklik dan harga barang kebutuhan masyarakat pun melonjak sangat tinggi. Maka ketika itu kafilah datang dengan membawa barang dagangan mereka. Menurut adat kebiasaan mereka, bahwa kafilah yang datang dan memasuki kota harus memukul kendang dan bunyi-bunyian lain. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu berdiri di atas mimbar, yang di hadapannya hanya tinggal 12 orang. Berkenan dengan maksud larangan jual beli pada saat waktu pelaksanaan sholat Jumat yang dijelaskan dalam ayat Al-Jum'ah ayat 9. Munasabah ayat dari Al-Jum'ah ayat 9 yaitu ayat ini itu memiliki munasabah 5-8 dengan antara ayat 9-10, yaitu setelah Allah menyeru kepada orang-orang mukmin agar memperhatikan dan melaksanakan sholat Jumat dengan serius dan tidak melakukan perilaku menyimpang seperti orang-orang Yahudi, seperti melaksanakan jual beli ketika khutbah Jumat berlangsung, yang merupakan sebuah kezaliman. Di sini juga saya akan membacakan tentang arti-arti perkata dari surat Al-Jum'ah ayat 9 ya. Ya ayyuha artinya wahai, alladzina orang-orang yang beriman, amanu beriman, ida apabila nudia diseru atau dipanggil lisholawati untuk menunaikan sholat, min dari hari yaumi al-jumu'ati Jumat, fas'au maka berjalanlah kamu, ila kepada atau untuk, dzikri mengingat, Allah wadaru dan tinggalkanlah, al-bai'ah jual beli atau perdagangan, dalikum demikian itu, khairu lebih baik, lakum bagi kalian, in jika kuntum kalian adalah ta'lamun kalian yang mengetahui. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Alfaradila, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Tafsir dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini yaitu, jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menyelesaikan atau menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak, dan jangan mencari rezeki yang menjadikan kalian lupa terhadap berzikir kepada Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan, serta bisa selamat dari apa yang kalian hindari. Adapun asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat ini yaitu, dahulu Rasulullah SAW itu lebih mendahulukan sholat daripada khutbah sebagaimana pelaksanaan sholat hari raya. Akan tetapi pada suatu hari Jumat Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki di dalam masjid dan berkata, Diyah bin Kafilah telah tiba dengan membawa dagangan. Maka jamaah yang ada di masjid itu bergegas untuk pergi membeli dagangan Diyah bin Kafilah itu tadi, kecuali
ada sedikit orang yang masih berada di dalam masjid. Nah, dari kejadian ini Rasulullah itu mendahulukan khutbah sholat Jumat. Allah mencela orang yang meninggalkan khutbah sholat Jumat karena menyebut kedatangan barang dagangan di kota Madinah pada saat itu. Nah, munasabat ayat ini itu memiliki munasabat yang sama dengan sebelumnya, yaitu munasabat dengan surat Al-Jumu'ah ayat 5-8 dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9-11, yaitu agar orang mukminin serius dalam menjalankan ibadah sholat Jumat dan tidak melakukan hal yang dimurkai Allah seperti jual beli ketika khutbah. Adapun arti perkata dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini yaitu faida, maka apabila kudiyati telah diselesaikan as-sholatu sholat, fantashiru maka bertebaranlah kamu fi pada al-ardi muka bumi, wabtagu dan carilah min dari fadlihi karunia Allahi Allah. Wadkuru dan ingatlah Allah kasiron banyak, la'alakum agar kalian tuflihun kamu beruntung. Sekian prestasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.